Halo semua, selamat datang kembali di channel ini, channel yang membahas seputar traveling dan pengalaman hidup di India. Selain itu, channel ini juga membahas seputar produk Apple dari sudut pandang pengguna umum. Jadi, mostly kita akan bahas tentang pengalaman menggunakan produk Apple seperti iPhone, iPad, MacBook, dan produk lainnya, tapi dari sudut pandang awam, bukan dari expert ya. Nah, jadi buat kalian yang tertarik, boleh untuk subscribe channel ini. Nah, untuk kali ini kita akan membahas tentang worth it nggak sih kalau kita upgrade atau kita beli iPhone di tahun 2025 ini, di pertengahan 2025 ini. Nah, jadi mungkin ya bagi sebagian dari kita, umumnya itu banyak yang mempertimbangkan untuk upgrade gadget atau ganti HP ya, dengan alasan dan kebutuhan yang beda-beda tentunya. Baik dari budget, kemudian kebutuhan, kemudian mungkin pekerjaan yang membutuhkan gadget terbaru mungkin, atau bisa jadi udah menjadi bagian dari gaya hidup. Nah, kita akan bahas di video ini. Nah, kemudian smartphone itu sekarang itu bukan hanya untuk jadi alat komunikasi, tapi bisa juga untuk menunjang pekerjaan. Apalagi kerjaannya yang kayak di dunia digital. Nah, ini pastinya sangat membantu. Nah, kali ini aku coba untuk bagi perspektif aku, kemudian alasan kenapa kita harus upgrade nih ke iPhone 16. Dan kenapa kita nggak harus upgrade. Nah, jadi kita akan bahas tuh dari dua sisi itu. Jadi ada beberapa poin yang akan kita bahas. Yang pertama mungkin dari kebutuhan kita apa, kemudian dari fitur atau performance yang mungkin akan cukup untuk jangka waktu tertentu, atau kemudian kita juga bahas, nah sekarang kalian atau kita ini kita lagi pakai iPhone seri berapa? Nah, worth it nggak sih kalau kita upgrade untuk di seri ke-16. Kemudian yang terakhir ini yang penting sih, ini berkaitan dengan budget. Jadi nanti kita coba bahas antara kebutuhan kita apa dan kemudian kondisi budget kita seperti apa, nanti biar kita bisa nentuin nih kira-kira model iPhone yang pas untuk kita beli sekarang itu model yang seri. Nah, untuk poin yang pertama itu kita coba bahas dari segi kebutuhan. Oke. Di poin pertama ini sebenarnya poin yang penting tapi sering juga kurang diperhatiin oleh banyak orang. Kenapa? Karena kebanyakan pengguna iPhone itu kurang memaksimalkan fitur yang sebenarnya dimiliki oleh iPhone mereka yang lagi mereka pakai sebenarnya. Dan kebanyakan mungkin karena pengen update, kemudian pengen pakai seri yang terbaru dengan desain yang mungkin lebih baru. Nah, banyak pengguna itu yang kebanyakan mungkin sering buru-buru upgrade ke seri yang terbaru. Misal, kalau kebutuhan kalian sama kayak aku nih misalnya, yang mostly pakai smartphone itu untuk ya sosmed, WhatsApp, entertainment, nonton film, video YouTube, atau mungkin ya sesekali game tipis-tipis, mungkin foto-foto atau mungkin video untuk sosmed. Sebenarnya iPhone seri 12 atau 13 itu udah cukup banget sebenarnya. Jadi nggak harus paling yang terbaru. Nah, karena pada dasarnya flagship atau iPhone itu didesain memang untuk jangka waktu yang lumayan panjang. Dan kemudian setelah pakai beberapa tahun, misalkan 2 atau 3 tahun, baru sebenarnya worth it untuk upgrade di seri selanjutnya. Kalau memang kebutuhan, kita balik lagi tentang kebutuhan ya. Kalau memang kebutuhannya untuk hal-hal yang mungkin butuh performa yang tinggi atau kebutuhan profesional, yang workflow-nya itu lumayan harus butuh performa yang top atau yang mentok, mungkin akan jadi alasan yang beda untuk pakai seri yang terbaru gitu. Tapi kalau kebutuhannya sama kayak yang aku sebutin tadi, hal-hal umum yang ya mungkin sebagian besar pengguna butuhkan, itu maka sebenarnya seri-seri yang lama pun juga udah cukup gitu. Jadi poinnya di sini adalah
kita harus lebih bijak lagi nih, sebenarnya kita butuhnya seperti apa, terus model seperti apa yang sebenarnya udah cukup kok untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Nah, ini bakal bisa bikin kita lebih wise lagi, dan kita tidak terkesan untuk buang-buang banyak uang sih sebenarnya. Nah, maka analisis untuk kebutuhan kita apa itu menurutku penting banget sih untuk kita harus upgrade atau enggak di masa sekarang. Nah, kemudian untuk poin yang kedua itu soal performa dan kemudian untuk pemakaian jangka waktu panjang. Oke, kalau kita melihat dari sisi ini untuk menentukan kita mau upgrade nggak sih ke iPhone 16, misal kalian kebutuhannya memang butuh smartphone yang aman banget, kita nggak perlu worry tentang performa, baterai, ataupun bisa nggak sih untuk memenuhi kebutuhan pekerjaan atau sosmed kita gitu. Nah, yang kalau dibutuhin adalah poin-poin ini, yang aman untuk ngelibas semua kebutuhan harian, ya jawaban yang paling gampang adalah ya seri 16, karena seri 16 adalah seri yang terbaru yang pastinya ini bisa melibas semua kebutuhan kita, mau yang dari yang performa rendah atau sampai performa tinggi, kemungkinan bisa menjawab semua kebutuhan ini. Dan ini pun juga ya bisa dipakai let's say 3 atau 4 tahun ke depan lah. Dan ini pasti stabil. Nah, setelah itu, setelah 3 atau 4 tahun, mungkin kita bisa consider untuk upgrade nanti di seri 18 atau 19 mungkin. Nah, jadi memang kayak yang aku sebutin tadi, jadi siklusnya itu memang mungkin setiap 2 atau 3 generasi kita bisa upgrade. Nah, kalau memang kebutuhan kita itu di situ, jadi udah nggak perlu pusing lagi. Jawabannya udah pasti kita harus upgrade ke seri yang paling terakhir atau seri yang paling terbaru. Ini kita udah nggak pusingin lagi sih mau kebutuhan kita high performance atau hal-hal yang butuh low performance, semuanya bakal dilibas oleh seri yang terbaru ini. Makanya kalau kita melihat dari sisi ini, kita butuh fitur itu dan pemakaian jangka panjang, maka jawabannya adalah di seri 16. Nah, kemudian untuk poin yang ketiga, ini kita bahas tentang seri berapa yang kita lagi pakai saat ini. Kita pakai iPhone berapa sih sekarang? Dan worth it nggak sih kalau kita upgrade ke seri 16? Kita coba bahas dulu untuk, kita kesampingkan dulu untuk poin yang kebutuhan ya. Karena kayak yang aku bilang tadi, di poin kedua, Apple memang mendesain flagship mereka itu di top performance-nya itu di waktu 2, 3, sampai 4 tahun lah dari tahun rilisnya. Jadi consider performa chipsetnya ini dengan kebutuhan saat smartphone itu launching sama kebutuhan kemudian performa baterai, maka bisa dibilang 2, 3, atau 4 tahun adalah durasi yang bisa kita bilang prime-nya gitu. Jadi top performance sebuah flagship ketika dirilis oleh Apple itu adalah mungkin di jangka waktu 3 sampai 4 tahun. Nah, jadi kalau sekarang nih kita kesampingkan dulu nih kebutuhan nih. Kalau sekarang kalian lagi pakai let's say iPhone 12 atau 13, ya sebenarnya idealnya kalian udah harus upgrade ke seri 16 gitu. Karena ketika kalian pakai iPhone 13 misalnya ketika launching, kemudian kalian udah pakai beberapa tahun, mungkin performanya saat ini udah masih oke, cuman mungkin untuk beberapa tahun kemudian pasti ada penurunan. Yang paling nggak bisa diinin adalah baterainya pastinya gitu. Jadi sekarang untuk kalian yang pegang iPhone 13, ini sih saatnya kalian untuk upgrade ke seri ke-16. Ya, kita kesampingkan dulu kebutuhan-kebutuhan gitu. Karena kalau kita ngikutin siklusnya Apple, inilah top performance-nya. 2 atau 3 tahun ganti, kemudian 2-3 tahun lagi baru upgrade lagi. Nah, tapi kalau kita balik lagi ke poin pertama, jika kebutuhan kalian nggak menuntut untuk kalian harus punya smartphone yang di top performance-nya nih, yang 3 tahun dari smartphone itu rilis, jadi kalau menurut aku sih seri 12 atau 13
atau mungkin ya satu generasi di bawahnya itu masih oke sih sebenarnya, masih memuadai. Tapi ini pastinya juga dibarengin dengan beberapa konsekuensi ya. Misalnya yang paling kayak aku bilang tadi, yang paling nggak bisa dihindari itu adalah baterainya. Kalau mungkin kita lihat dari performa chipset, kemudian kamera gitu, mungkin masih untuk sebagian banyak orang tuh masih cukup sebenarnya. Jadi performa untuk harian, untuk sosmed dan segala macam itu sebenarnya masih oke. Kemudian untuk video, foto-foto itu juga masih oke. Cuman yang menjadi masalah yang umum itu adalah baterai ya. Ketika setelah 2 atau 3 tahun pasti performa baterainya akan menurun. Nah, kemudian untuk poin yang terakhir nih, ini adalah budget. Oke, kalau misal kalian nggak ada masalah nih dengan budget, kalau aku sih sarannya udahlah ambil yang paling terbaru, ambil upgrade aja ke iPhone 16 gitu. Nah, tapi kalau memang ada alokasi dana yang harus dipertimbangkan, nah itu ini harus dipikirin bijak sih menurut aku. Oke, kalau misal teman-teman ada budget yang terbatas untuk kebutuhan yang ringan-ringan nih, kayak yang poin pertama aku jelasin tadi, untuk kebutuhan sosmed, kemudian video, foto tipis-tipis, gaming tipis-tipis, WhatsApp gitu. Mungkin aku bisa saranin untuk ambil iPhone 12 atau 13. Karena seri ini yang pertama udah 5G. Ya, ini pasti untuk beberapa waktu lagi masih oke karena udah 5G. Kemudian kameranya lumayan oke dan chipsetnya itu masih oke kok sebenarnya untuk kebutuhan yang yang ringan ya. Kemudian untuk gaming, ngelihat dari beberapa review sih masih oke banget sebenarnya untuk iPhone seri 12 atau 13 ini. Jadi kalau kebutuhannya umum dan nggak terlalu berat, iPhone ini masih bagus kok. Desainnya juga timeless, masih sama kayak untuk seri 13 ya, masih sama kayak 14, kayak 15 gitu. Jadi desainnya masih oke. Kemudian kalau dilihat dari segi harganya, ini udah pasti bagus banget sih. Karena ini iPhone 13 itu kalau nggak salah keluar di tahun berapa ya, 2022 kalau nggak salah, atau 2021 akhir. Jadi pastinya harganya udah bagus banget. Cuman saran aku sih kalau mau ambil yang second itu harus lebih hati-hati, lebih teliti. Kalau bisa sih minta bantuan teman yang paham ya tentang beli gadget yang second. Jadi saranku mending ambil 13 aja. Kalau memang mau upgrade yang lebih tinggi karena budgetnya mungkin ada lebih longgar nih gitu, mending ambil 15 kalian. Nah, itu tadi pandangan awam aku atau perspektif aku sebagai pengguna umum ya, pengguna iPhone sebagaimana mestinya, bukan pro gamers, bukan orang yang butuh performa mentok sebuah iPhone gitu. Jadi itu pandangan aku secara pengguna umum gitu. Jadi pandangan aku ini ngasih sedikit referensi lah buat teman-teman yang mungkin saat ini lagi consider untuk beli iPhone 16 atau upgrade di iPhone 16 gitu. Jadi saatnya upgrade atau tunggu dulu nih gitu. Karena ada poin penting juga, karena mungkin sebentar lagi iPhone 17 juga akan keluar nih gitu. Jadi itu akan jadi bahasan yang menarik sih sebenarnya untuk kita bahas gitu. Oke, jadi semoga video ini bermanfaat, dan juga aku pengen dengar sih sebenarnya pandangan dari kalian, worth it atau enggak sih kita upgrade iPhone 16 sekarang di pertengahan 2025, atau mending ntar dulu nih gitu. Atau mungkin teman-teman ada pandangan yang lain yang mungkin bisa juga ngasih perspektif yang berbeda deh untuk teman-teman yang lain yang sekarang lagi bingung nih mau upgrade atau enggak gitu. Nah, boleh nanti share atau kita diskusi lah di kolom komentar. Itu semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman yang lain gitu. Ya, mungkin segitu aja dari Jawa Top Global. Kami pamit, sampai jumpa di video selanjutnya. Matur nuwun, dadah.